solidaritas humaniora. Sebelum membahas mengenai peran agama dalam masyarakat, saya akan membahas sedikit tentang apa itu masyarakat. Seperti yang kita tahu, masyarakat adalah gabungan dari kelompok individu yang terbentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu. Dalam kepustakaan ilmu sosial dikenal juga menjadi 3 bentuk masyarakat, yaitu 1 masyarakat homogen, 2 masyarakat majemuk, 3 masyarakat heterogen. Kekuatan politik suatu bangsa telah dilemahkan oleh sistem nasional melalui pengorganisasian yang berlandaskan pada solidaritas, memiliki peran aktif yang berfungsi sebagai upaya untuk mengakomodasi perbedaan dan keagamaan. Maka fungsi agama adalah sebagai motivasi dan etos masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat agama memberi pengaruh dalam menyatukan masyarakat. Sebaliknya, agama juga dapat menjadi pemecah jika solidaritas dan konsensus melemah dan mengendur. Kondisi seperti ini akan terlihat dalam masyarakat yang majemuk dan heterogen. Karena sikap fanatisme kelompok tertentu dalam masyarakat majemuk dan heterogen, maka akan memberi pengaruh dalam menjaga solidaritas dan konsensus bersama. Tujuan yang diakui oleh para anggota berbagai kelompok keagamaan berkaitan dengan kehidupan di dunia lain, masuk surga dan terhindar dari neraka, meringankan beban arwah di tempat penyucian dosa, memperoleh jaminan untuk berpindah ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, para penganut agama lainnya mungkin mengatakan bahwa tujuan mereka adalah mengharmonisasikan jiwa mereka yang dengan alam semesta, melaksanakan kehendaknya secara lebih sempurna. Tipe pertama adalah masyarakat yang terlatar belakang dan memiliki sakral. Kedua adalah masyarakat praindustri yang sedang berkembang. Ketiga adalah masyarakat industri sekuler. Dalam masyarakat tipe pertama, setiap anggota masyarakat menganut agama yang sama. Oleh karena itu, keanggotaan dalam masyarakat dan dalam kelompok keagamaan adalah sama. Agama menyusup ke dalam aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat ekonomis, politik, kekeluargaan, maupun rekreatif. Sedangkan dalam masyarakat perindustri yang sedang berkembang, organisasi keagamaan sudah terpisah dari golongan organisasi kemasyarakatan. Di masyarakat ini, organisasi keagamaan merupakan organisasi formal yang mempunyai tenaga profesional tersendiri. Walaupun agama masih memberikan arti dan ikatan kepada sistem nilai dalam kehidupan masyarakat, namun pada saat yang sama lingkungan yang sakral, yang sekuler masih dapat dibedakan. Agama sudah tidak sepenuhnya menyusup ke aktivitas kehidupan masyarakat, walaupun masih ada anggapan bahwa masyarakat dapat diaplikasikan secara universal dan lebih tinggi dari norma-norma kehidupan sosial sehari-hari pada umumnya. Nilai keagamaan dalam masyarakat tipe ini menempatkan fokus utamanya pada pengintegrasian tingkah laku seseorang dan membentuk citra pribadinya. Walaupun tidak sekental masyarakat tipe pertama, maka pada masyarakat tipe kedua ini agama ternyata masih difungsikan dalam kehidupan masyarakat. Namun terlihat ada kecenderungan peran agama yang bergeser ke pembentukan sikap. Kemudian pada masyarakat industri sekuler, organisasi keagamaan terpecah-pecah dan bersifat majemuk. Ia melihat di masyarakat modern yang kompleks ini, ikatan antara organisasi keagamaan dan pemerintah tidak ada sama sekali. Karena itu agama cenderung dinilai sebagai bagian dari kehidupan manusia yang berkaitan dengan persoalan akhirat. Sedang pemerintahan berhubungan dengan kehidupan dunia. Agama sebagai anutan masyarakat terlihat masih berfungsi sebagai pedoman yang dijadikan sumber untuk mengatur norma-norma kehidupan. Masalah agama tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena agama itu sendiri yang ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam prakteknya, fungsi agama dalam masyarakat antara lain a. Berfungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua, unsur suruh dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan baik menurut ajaran agama masing-masing. B. Berfungsi penyelamat dimanapun manusia berada, dia selalu menginginkan dirinya selamat. Keselamatan yang diajarkan oleh agama
kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam, yaitu alam dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu, agama mengajarkan para penganutnya melalui pengenalan masyarakat kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan. C. Berfungsi sebagai perdamaian. Melalui agama, seorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntutan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila seorang pelanggar telah menebus dosanya melalui tobat, pensucian ataupun penebusan dosa. D. Berfungsi sebagai sosial kontrol. Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang diperlukan terikat batin kepada tuntutan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, agama berfungsi transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterima berdasarkan ajaran agama yang dipeluknya itu kadangkala mampu mengubah kesetiaannya kepada adat atau norma-norma kehidupan yang dianutnya sebelum itu. Menurut Profesor Dr. Hamka, fungsi dan peran agama itu ibaratkan tali kekang, yaitu kekang daripada pengumbaran akal pikiran, tali kekang dari para gejolak hawa nafsu, dan tali kekang daripada ucap dan perilaku. Agama menuntun perjalanan hidup manusia agar tetap berada di atas jalan yang lurus, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan agama berfungsi sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudnya masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa agama sangat berpengaruh dalam kehidupan individu dan kehidupan masyarakat. Agama sebagai pengatur dan penunjuk arah kehidupan manusia, serta agama juga dapat membangkitkan kebahagiaan batin seseorang yang paling sempurna dan juga perasaan takut. Pengaruh agama dalam kehidupan individu dapat memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung, sukses, dan menjadi motivasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.